Pak Sekjen BKP SDM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pak Edi Supriyono mengenai pelantikan P3K kemarin jumlahnya kan cukup besar Pak, 1450-an lah itu kan ya Pak. Terus dalam hal ini yang menjadi perbincangan publik itu mengenai kuota aturan dalam kepegawaian kan diatur 30% dari APBD dan ini dari pusat ditambah lagi pelantikan baru menjadi bagaimana Pak nanti ini penataan kepegawaian ini Pak? Ya, jadi memang mandatory spending terkait dengan belanja pegawai yang maksimal 30% itu sesuai Undang-Undang HKPD, batas waktunya sampai tahun 2027. Oh begitu ya. Tetapi informasi terakhir ini sedang dikaji untuk direvisi terkait dengan proporsi belanja pegawai. Cilacap memang tahun ini belanja pegawainya masih di atas 30%. Ya, kemudian ada tambahan P3K yang 1433 itu sudah dihitung oleh BPKAD. Ya, prinsip memang menambah belanja pegawai, tetapi dengan melakukan efisiensi di beberapa kegiatan yang bersifat rutin, insya Allah belanja pegawai atau untuk membayar gaji P3K itu nanti bisa disiapkan oleh. Kira-kira di pemerintah daerah setiap tahun yang pensiun jumlahnya berapa Pak? Jadi rata-rata setiap tahun di Cilacap itu berkisar 500 sampai 600 yang pensiun. Dan rata-rata yang paling besar jumlahnya guru. Ya mungkin dari situ tidak ada pengangkatan pegawai lagi, mungkin bisa menutupi ini ya masalah itu Pak. Setelah P3 ini kan ada penuntasan yang non ASN untuk paruh waktu. Ini kebijakan Pak Bupati, kemarin teman-teman non ASN yang mengikuti seleksi pengadaan P3K yang tidak terangkut atau terangkat menjadi P3 penuh waktu itu diusulkan menjadi P3 paruh waktu. Prosesnya sekarang sudah diajukan usulan formasi ke Menpan RB. Terus bagaimana kalau misalnya dalam hal kepegawaian ini kan harus ASN Pak, PNS dan P3K. Terus ada yang lain bagaimana Pak? Apa seperti ke lembaga institusi lain itu imigrasi ada yang dikeluarin gimana Pak? Ya prinsip kalau di lingkup Pemkab Cilacap memang sudah ada SC Bupati yang mengatur tentang itu. Teman-teman non ASN yang tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi ASN, baik itu P3K penuh waktu maupun paruh waktu, ya prinsip harus diberhentikan. Dan beberapa OPD sudah melaksanakan itu Pak. Jadi sudah dilaksanakan yang sebelum 2 tahun mengabdi kemudian tidak bisa mengikuti seleksi, ya sudah diberhentikan. Hal yang lain mengenai kepegawaian Pak, informasi yang mungkin publik perlu tahu Pak disampaikan itu. Yang prinsip paruh waktu itu. Jadi mekanismenya adalah nanti yang teman-teman kemarin ikut seleksi kemudian belum diangkat jadi P3 penuh waktu diusulkan paruh waktu. Ya, tetapi ini hanya khusus yang sudah mengikuti seleksi. Kalau yang belum mengikuti seleksi ya belum bisa menjadi ASN. Terima kasih saya bincang-bincang dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemda Cilacap Pak Sekjen Edi Supriyono. Terima kasih.